بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak Ibu jamaah pengajian Masjid Al-Ikhlas yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan kepada kita semua, memberikan ilmu yang manfaat, amal yang saleh, akhlak yang mulia, serta kehidupan yang bahagia fid dunya wal akhirah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala, bahwa pada kesempatan malam hari ini Allah masih memberikan waktu kepada kita, memberikan umur, memberikan kehidupan, memberikan kesehatan, yang mana kita tidak tahu apakah di hari-hari yang setelah ini Allah akan memberikan yang semisal dengan apa yang Allah berikan kepada kita sekarang. Maka dari itu kita berharap kepada Allah Jalla wa Ala agar memberikan kepada kita keberkahan dalam umur, keberkahan dalam ilmu, keberkahan dalam kesehatan, keberkahan dalam harta, keluarga dan lain sebagainya. Yakni al-khairul katsir ad-daim. Kebaikannya banyak dan langgeng serta terus menerus memberikan kemanfaatan untuk semuanya. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah, di malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kalau tidak salah membahas bab al-muraqabah, bab senantiasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau tidak salah kita dulu menyampaikan hadis Jibril, hadis tentang Islam, iman, ihsan, tanda hari kiamat. Betul ya? Yeah. Soalnya ini juga saya baru megang bukunya. Tadi pas diberitahu pas saya di luar. Ya. Jadi bab muraqabah, merasa senantiasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita sudah sampaikan diawasi Allah Subhanahu wa taala dalam perkataan kita, perbuatan kita, dan apa yang ada dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala mengawasi, mengetahui itu semua. Oleh karena itu kita selalu memohon kepada Allah agar membimbing kita, menuntun hati kita, lisan kita, dan anggota badan kita untuk senantiasa menaati Allah Subhanahu wa taala. Terus hadis yang berikutnya, ini syarahnya Syekh Utsaimin panjang sekali ya. Tapi tidak kita baca seluruhnya, kita rangkumkan saja kemarin. Hadis yang kedua, An Abi Dzar Jundub ibni Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Dari Abu Dzar, beliau namanya Jundub bin Junadah.
dan Abu Abdurrahman, beliau namanya Mu'adz bin Jabal. Semoga Allah meridhai keduanya. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya kebaikan itu akan menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi. Beliau mengatakan hadisun hasanun. Di sini sudah belajar Arba'in Nawawi belum? Sudah belum? Arba'in Nawawi ya? Sudah belum selesai? Sampai hadis berapa? Lupa. Tapi urut kan? Urut je. Ya. Berarti tidak apa-apa kalau saya syarah lagi. Karena ini ada di hadis Arba'in juga. Sebagaimana kemarin hadis yang kita pelajari juga ada dalam Arba'in Nawawiyah. Tayyib. Dalam hadis ini Bapak Ibu jamaah sekalian rahimanallahu wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan 3 wasiat. Wasiat yang pertama, bertakwa kepada Allah dimanapun berada. Adapun wasiat yang kedua, perbuatan buruk yang kita lakukan ikuti dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan kita. Wasiat yang ketiga adalah pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Masya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada kita semuanya untuk bertakwa. Apa itu takwa? Sudah seringkali kita ulas, dan bab takwa juga sudah kita lalui. Sudah tahu belum? Ya, bab takwa sepertinya sudah kita lalui ya. Oh belum, insya Allah nanti bab 6 Bing. Ya, bab 6. Kita akan bahas lebih detail nanti pada bagiannya. Yang jelas dalam wasiat Nabi SAW yang pertama ini mengingatkan kepada kita, takwa kepada Allah itu tidak hanya di masjid, tidak hanya di rumah, akan tapi di semua tempat, di jalan, ketika kita rekreasi, ketika kita bersenang-senang, ketika kita makan, ketika kita minum, ketika kita bersama keluarga, ketika kita bersama teman, ketika kita bersama kerabat, dimanapun. Di sini menunjukkan kepada kita semua bahwa yang kita ibadah itu Allah. Kita itu tidak ibadah kepada manusia, bukan ketika dilihat orang kita pura-pura berbuat kebaikan, pura-pura taat, pura-pura bertakwa, tapi ketika tidak diketahui oleh orang akan nampak sifat aslinya, akan kelihatan karakter aslinya. Ketika bermuamalah dengan teman barangkali nggak kelihatan karakternya, tapi ketika bermuamalah sama keluarga, sama kerabat, ini akan terlihat. Maka dari itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun kita berada, dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimallahu wa iyyakum, termasuk dalam kita melaksanakan salat, termasuk dalam menunaikan zakat, termasuk dalam melaksanakan puasa dan semua perintah-perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaknya iringi itu semuanya dengan takwa. Singkat saja, karena insya Allah kita masih banyak hadis yang belum kita pelajari. Kemudian wasiat yang kedua, ikutilah perbuatan buruk itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan yang kita lakukan.
Misalnya as-salawatul khams, ya. Al-jum'ah ila al-jum'ah, Ramadan ila Ramadan. Waktu-waktu ini bisa melebur dosa yang kita lakukan selama dosa besar dijauhi. Kemudian wudu ini juga bisa melebur dosa. Setiap kali kita berwudu, air yang menetes ketika kita membasuh wajah, maka akan berguguran dosa-dosa yang dilakukan oleh wajah kita, termasuk diantaranya mata, mulut, hidung, yang itu merupakan daerah areal wajah, maka akan ikut gugur dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh kita yang berbau wajah ini, bersamaan dengan tetesan air atau bersamaan dengan tetesan akhir dari air wudhu kita. Ketika membasuh tangan, demikian pula akan berguguran dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan bersamaan dengan tetesan air wudhu yang kita gunakan untuk membasuh kedua tangan. Ketika membasuh kaki, berguguran dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua kaki kita bersamaan dengan tetesan air wudhu yang kita gunakan untuk membasuh kedua kaki. Demikian pula pernah ada sahabat yang bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia telah melakukan suatu perbuatan dosa, suatu perbuatan maksiat, yakni berbuat suatu tindakan tidak senonoh kepada seorang wanita. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanyakan kepada orang itu, bukankah tadi kamu ikut sholat subuh bersama kami? Innal hasanat yudhibanas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menggugurkan keburukan. Demikian pula Bapak Ibu sekalian, setiap kali melangkah kaki ke masjid itu juga bisa melebur dosa-dosa kita. Langkah kaki kanan mengangkat derajat, langkah kaki kiri melebur dosa. Demikian pula sedekah tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nara. Sedekah itu juga bisa melebur dosa, seperti halnya air memadamkan api. Kemudian salat 5 waktu itu termasuk juga bisa menggugurkan dosa. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan salat 5 waktu itu seperti bila mana seorang di antara kamu mengalir sungai di depan pintu rumahnya, ia mandi 5 kali di sungai tersebut, masih adakah daging kotoran yang melekat di tubuhnya? Kemudian juga setiap kita berzikir, ya, bertasbih, bertakbir, bertahmid, itu semua adalah sedekah. Dan setiap kita diwajibkan untuk bersedekah setiap hari, setiap kali terbit matahari. Kullu yawmin tatlu fi syams. Maka bisa kita gunakan untuk sedekah seluruhnya itu dengan salat duha 2 rakaat. Salat duha 2 rakaat bisa manfaatnya untuk kewajiban bersedekah sebanyak ruas tubuh kita. Ya. Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kullu yawmin tatlu fi syams. Setiap persendian manusia itu diwajibkan sedekah pada setiap matahari terbit, sebanyak 360 persendian manusia itu. Banyak sekali kalau seandainya kita ulas secara panjang dan lebar permasalahan bahwa kebaikan-kebaikan itu bisa menggugurkan dosa-dosa, dan kebaikan yang paling baik adalah tauhid. Kebaikan yang paling baik adalah tauhid. Tauhid ini akan menggugurkan dosa apapun, meskipun seberat bumi, meskipun sepenuh bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi law anna ya ibna adam, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, seandainya engkau berjumpa dengan aku dalam keadaan mempersekutukan aku dengan siapapun, dalam hadis Arab yang disebut
ya ibn Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka biqurabiha maghfiratan. Wahai anak keturunan Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya, kalau seandainya kamu datang kepada aku membawa dosa sepenuh bumi. Ulama menjelaskan bisa sepenuh bumi, bisa seberat bumi. Ini dosa yang banyak banget, dosa yang besar sekali. Ya dan billah, sepenuh bumi, seberat bumi, banyak sekali ini. Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan, "Law ataitani biqurabil ardi khataya, thumma laqitani," kemudian kamu berjumpa dengan aku. Bagaimana keadaan kamu berjumpa dengan aku? La tusyriku bi syai'a, tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun. La taituka bi qurabiha maghfiratan, aku pasti akan datang kepadamu membawa ampunan sepenuh bumi pula. Masya Allah, janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun kita membawa dosa sebesar itu, maka akan bisa dihapus dengan tauhid, akan bisa dilebur dengan tauhid. Makanya tidak ada yang lebih berat timbangannya daripada kalimat tauhid. Dalam hadis bitaqah, hadis kartu, sudah sering kita singgung hadis ini, bahwa ada seorang yang punya dosa. Dia catatan amal, dia memiliki 99 gulungan catatan amal, semuanya berisi amal-amal keburukan. Satu gulungan sejauh mata memandang. Kemudian dia putus asa, kiranya dia akan mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ternyata ia masih memiliki satu gulungan catatan amal yang bertuliskan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lalu ditimbang antara satu gulungan dengan 99 gulungan catatan keburukannya, malat bihinna la ilaha illallah, niscaya lebih berat kalimat la ilaha illallah. Nabi Musa alaihi salatu wassalam pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta satu kalimat yang ia gunakan untuk berzikir kepada Allah. Qul ya Musa la ilaha illallah, wahai Musa ucapkan la ilaha illallah. Ya Allah, ya Rabb, kullu ibadika yaquluna hada, semua hamba mengucapkan ini. Ya, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Musa, wahai Musa, kalau seandainya 7 lapis langit beserta isinya selain aku, beserta 7 lapis bumi ditaruh di satu daun timbangan, dan kalimat la ilaha illallah ditaruh di daun timbangan yang lain, akan berat kalimat la ilaha illallah. Ya. Jadi kebaikan-kebaikan akan bisa melebur keburukan. Kalau keburukannya itu besar, maka untuk menghapusnya juga suatu yang besar pula. Contoh misalnya keburukannya syirik. Apa yang bisa menghapus keburukan syirik ini? Apakah dengan sedekah cukup? Apakah dengan sholat selesai? Tidak, tapi harus dengan tauhid. Kalau mau melebur syirik itu, makanya dosa syirik akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Obatnya hanya apa? Tauhid. Kekufuran, ya, keburukan yang berupa kekufuran, apakah bisa dihilangkan dengan sekedar sedekah, sekedar amal-amal soleh? Tidak, harus dengan iman. Harus dengan iman. Misalnya kufur kepada Allah, kepada malaikat, kitab, rasul, hari akhir, atau bahkan kufur kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dia infak emas sebesar gunung Uhud. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, enggak akan diterima hingga dia mau beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tergantung keburukannya itu apa. Kalau dosanya dosa besar, ya dihapusnya dengan taubat. Taubat itu dengan apa? Meninggalkan apa yang dilarang dan melaksanakan perintah. Itu taubat. Kalau misalnya dosa besarnya apa? Misalnya ya berzina, maka salah satu syarat taubatnya ya dia harus tinggalkan zina. Kalau dosa besar misalnya tidak sholat,
Ya. Karena dosa itu kan cuma dua, meninggalkan perintah atau mengerjakan larangan. Meninggalkan perintah yaitu dulu dosanya siapa? Iblis. Melanggar larangan dulu dosanya Adam alaihi salatu wassalam. Kuncinya cuma itu. Apa? Kalau itu meninggalkan perintah, laksanakan perintah itu. Kalau itu taubat, akan dihapus. Akan dihapus kesalahan-kesalahannya. Makanya dipersyaratkan kalau dosanya itu dosa besar, keburukan yang berupa dosa besar, dihapus dengan taubat. Dihapus dengan taubat. Kalau dosa-dosa kecil dengan amal apapun insya Allah bisa terhapus. Makanya Islam mensyariatkan amalan-amalan yang itu bisa melebur dosa, sifatnya harian, sifatnya pekanan, sifatnya tahunan. Makanya orang muslim itu seharusnya bersih atau sedikit melakukan dosa dan kemaksiatan, karena sudah dihapus. Termasuk yang menghapuskan dosa dan kesalahan kita adalah musibah. Jikalau apa? Sabar. Sabar itu kebaikan bukan? Kebaikan. Kalau kita sabar menerima takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak menyenangkan, itu akan menghapus kesalahan-kesalahan kita. Ma yusibul muslimin nasabin wala nasabin wala hamin wala ghammin wala adha hatta syauka yushakuha illa kafarallahu anhu biha khataayahu. Tidaklah seorang muslim tertimpa apapun itu, capek, lelah, sakit, ya, gundah gulana, sedih dan semisalnya, hingga duri yang menusuk kulitnya, dengan sebab itu Allah akan menghapuskan dosa dan kesalahannya. Wasiat yang ketiga, khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan pergaulan manusia dengan akhlak yang baik. Untuk dua wasiat yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muatan isinya adalah berakhlak kepada Allah, takwa dan berbuat kebaikan. Ya. Ketika bermuamalah dengan Allah dan ketika bermuamalah dengan yang ketiga ini dengan makhluk, pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Jadi di sini juga sekaligus menunaikan tiga hak. Untuk yang pertama haknya Allah, takwa. Untuk yang kedua haknya diri sendiri, ketika berbuat keburukan iringi dengan kebaikan, supaya kebaikan kita melebur keburukan tersebut. Kemudian yang ketiga ini menyangkut muamalah, hubungan kepada orang lain, pergaulilah manusia itu dengan akhlak yang baik. Bahkan Nabi SAW menyampaikan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya itu yang paling bagus akhlaknya. Akhlak yang baik itu yang bagaimana? Kafful adha. Kafful adha itu artinya apa? Menahan diri. Menahan diri dari menyakiti, mengganggu, merugikan orang lain. Ya, kafful adha, menahan diri kita. Wa badlun nada, memberi apa yang bermanfaat bagi orang lain. Terus yang ketiga, wassabru 'alal adza, bersabar ketika diganggu oleh orang lain. Yang keempat, wa talaqatul wajh, berwajah manis atau berwajah ceria. Sudah pernah kita bahas dulu pada membahas akhlak, ya. Bahasa akhlak. Seingat saya sudah pernah saya bahas permasalahan akhlak ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang sudah kita ketahui. Kemudian hadis yang berikutnya, apa kaitannya hadis ini dengan bab muraqabah? Kenapa Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan hadis ini dalam bab muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebab dengan kita melaksanakan hadis ini berarti ya kita selalu dalam pengawasannya Allah, merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik ketika bertakwa, baik ketika berbuat kebaikan, baik ketika berakhlak baik kepada manusia, semua ini adalah sebagai perwujudan kita berbuat ihsan
kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ihsan yang paling tinggi adalah kita beribadah seakan melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita takwa, dengan kita melaksanakan semuanya ini merupakan level yang paling tinggi dari tingkatan ihsan. Jadi kita beribadah seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadahnya orang yang paling baik ini ya. Jadi dia selalu menjaga diri untuk di atas kebaikan dan terjauhkan dari keburukan. Baik. Ada pertanyaan sebelumnya Bapak Ibu sekalian, atau ada yang kurang jelas dari hadis ini sebelum kita lanjutkan hadis yang ketiga? Ada tidak? Saya tanya, kalau jenengan tidak tanya, nah, apakah orang yang berakhlak baik itu tidak akan dimusuhi oleh manusia? Jawab. Hah? Bisa tidak? Bisa? Iya. Kapan tidak? Kapan iya? Dan tolong sebutkan satu sejarah saja manusia yang berakhlak baik tidak dimusuhi orang. Satu orang saja. Siapa? Jadi patokan orang si fulan itu akhlaknya baik, si fulan itu akhlaknya tidak baik, bukan dari responnya manusia, bukan dari pergaulan manusia kepada dia. Kira-kira kalau bandar judi misalnya disenangi nggak sama anggota-anggotanya? Hah? Itu akhlak baik enggak bandar judi itu? Enggak toh? Enggak. Makanya kita ngelihatnya bukan itunya, kita ngelihatnya itu sesuai dalil atau tidak. Maka sebutkan satu saja contoh. Ada orang dia akhlaknya bagus, dia semua orang senang sama dia. Ada enggak? Hah? Enggak ada kan? Dan kita sepakat bahwa manusia paling baik akhlaknya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Rasulullah SAW semuanya senang sama beliau? Tidak. Ya, tidak. Demikian pula seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari. Apakah semua orang senang sama mereka? Hah? Tidak. Bahkan Imam Bukhari, saya belum pernah cerita di sini ya. Imam Bukhari, ya penulis Sahih Bukhari itu loh, yang punya Sahih Bukhari. Itu ketika beliau ke mana? Naisabur kalau tidak salah ya. Ya. Beliau diterima dengan bagus oleh ulama, oleh rakyat, oleh penguasa ketika itu. Namun apa? Ya, ketika beliau ternyata muridnya banyak, ya ilmunya diterima oleh umat. Ada yang hasad, bahkan guru beliau sendiri, ya menuduh ajarannya sesat dan sebagainya, sampai dikucilkan. Tadinya ribuan murid beliau, tinggal 3 atau 2 yang masih setia, termasuk Imam Muslim. Sampai beliau keluar dari negeri tersebut, beliau tinggal di suatu daerah, wafat di sana. Orang-orang baru sadar, oh ternyata beliau tidak seperti yang dituduhkan. Itu fitnah yang diterima oleh Imam Bukhari. Nama beliau harum enggak setelah itu? Harum. Makanya siapapun orang baik itu pasti banyak yang enggak senang. Ya. Dimanapun. Karena sunnatullah seperti itu. Sunnatullah seperti itu. Dan orang yang baik itu banyak apa sedikit? Hah? Semakin zaman itu orang baiknya semakin sedikit, ya berarti pengikut kebaikan juga sedikit. Ya. Kita
cukupkan pembahasan untuk hadis yang kedua yang berkaitan dengan bab muraqabah. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan hadis yang ketiga. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam. Ini juga hadis arba'in ini. Hadis yang keberapa? Tidak hafal. Yang 19. Kalau ini hadis yang ke-18 tadi. Ittaqillah haitsuma kunta, itu hadis yang ke-18. Adapun yang sekarang ini hadis yang ke-19. Enggak apa-apalah kita baca dan kita syarah sedikit-sedikit. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, aku di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Beliau mengatakan, ya ghulam, wahai anak kecil, karena usia Ibnu Abbas ketika itu ya usia sekitar 9 tahun, ya, sekitar 9 tahun ke bawah. Inni u'allimuka kalimat, sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Pertama, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, Allah pasti menjagamu. Yang kedua, ihfadillah tajidu tujahak, jagalah Allah, niscaya kau dapati Allah di hadapanmu. Kemudian yang ketiga, idza sa'alta fas'alillah, kalau kau minta, minta sama Allah. Yang keempat, wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau kau mohon pertolongan kepada Allah. Yang kelima, wa'alam, ketahuilah wahai Ibnu Abbas, annal ummah, sesungguhnya suatu umat, lawis samad ala ayyan fa'uka bi syai'in, seandainya mereka bersatu padu hendak memberimu suatu manfaat, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad qadabahu Allahu lak, niscaya mereka tidak akan bisa memberimu manfaat kecuali dengan sesuatu yang Allah telah tetapkan itu untukmu. Wa in istamau ala yadurruka bi syai'in, seandainya mereka berkumpul bersatu hendak memberimu mudarat dengan sesuatu, lam yadurruk illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik, niscaya mereka tidak akan bisa memberimu mudarat kecuali dengan sesuatu yang Allah sudah tetapkan hal itu atasmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pena telah diangkat, lembaran-lembaran telah kering. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Wa fi riwayatin ghair Tirmidzi, dalam riwayat selain Imam Tirmidzi, Rasulullah mengatakan, ihfadillah tajidu amamak, jagalah Allah, niscaya kau dapati Allah di hadapanmu. Ta'arraf ila Allah fir raha, ya'rifka fis syiddah, kenali Allah dikala dalam keadaan lapang, niscaya Allah mengenalimu dikala dalam keadaan sempit. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun yusibak, ketahuilah bahwa apa yang pasti menimpamu tidak akan meleset darimu. Ya, saya ulangi, wa'lam annama akhta'aka lam yakun yusibak, ketahuilah bahwa apa yang pasti meleset darimu tidak akan menimpamu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka, dan apa yang pasti menimpamu tidak akan meleset darimu. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri, ketahuilah bahwa pertolongan Allah beriring dengan kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi, jalan keluar itu beriring dengan beban-beban kesulitan. Wa anna ma'al usri yusra, dan setiap kesulitan itu pasti diiringi dengan kemudahan. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimallahu wa iyyakum. Hadis yang akan kita pelajari ini, seringkali orang nyebutnya ini hadis Wahabi. Tahu hadis Wahabi? Itu istilah dari mana? Karena apa? Ini mengajarkan at-ta'alluq, ya, kebergantungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kalau dakwah atau penyampaian itu mengajarkan untuk bertauhid, hanya bergantung kepada Allah, hanya bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, minta hanya kepada Allah, tidak boleh minta kepada selain Allah, wah ini ajaran Wahabi. Ya, ini tidak benar. Berarti ajaran Nabi itu ajaran Wahabi berarti. Nah, itu apa istilahnya, julukan-julukan untuk menjauhkan manusia dari al-haq, dari kebenaran. Sebagaimana dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam dijuluki apa? Sahir, kahin, tukang sihir, dukun, syair, penyair dan lain sebagainya. Jadi kalau itu adalah datang dari Allah dan Rasulnya, ya wajib kita terima. Ya, kalau tidak datang dari Allah dan Rasulnya, ya wajib kita tolak. Kalau memang menyelisihi Allah dan Rasulnya. Tayyib, kita sampaikan walaupun dengan singkat
Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan masalah tauhid kepada Ibnu Abbas, walaupun ketika itu masih kecil. Ibnu Abbas ketika masih kecil, tapi diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perkara-perkara tauhid. Pertama apa? Jaga Allah, Allah pasti menjagamu. Jaga Allah, kau dapati Allah di hadapanmu. Maknanya gimana? Apakah Allah Subhanahu wa taala itu perlu dijaga? Ada dalam hadis ya bahwa Allah Subhanahu wa taala menegur hamba yang mana isi teguran Allah kepada hamba tersebut ialah hamba itu nggak ngasih makan sama Allah, nggak ngasih minum sama Allah. Lah hamba itu bertanya kepada Allah, gimana saya memberimu makan, gimana saya memberimu minum, padahal engkau adalah Rabbul Alamin ya. Bukankah hambaku si fulan dia dalam keadaan lapar, lalu dia minta makan kepadamu, kau tidak kasih makan? Seandainya kau mau mengasih makan kepadanya, kau akan jumpai aku ada di sisinya. Ketika hambaku si fulan dia minta minum, kau tidak kasih minum, seandainya kau kasih minum dia, kau akan jumpai aku ada di sana. Nah, jadi maknanya bukan dikasih minum beneran, bukan dikasih makan beneran. Termasuk menjaga Allah di sini bukan dijaga Allah, dijaga betulan, enggak, tapi jaga apa? Syariat Allah, agama Allah. Karena kita ini kita dan mbah kita Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah untuk apa? Khalifah di muka bumi. Apa khalifah itu? Pengganti. Yang makmurkan bumi ini apa? Adam dan anak keturunannya dengan menggunakan apa? Agama Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur bumi ini. Itu sudah Allah Subhanahu wa taala sampaikan, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini. Makanya bumi dengan segala isinya ini harus nurut aturannya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tengok dahulu Adam alaihissalam, Allah ciptakan memang untuk jadi khalifah di bumi, ngatur bumi ini. Pakai apa ngatur? Ya pakai agama Allah Subhanahu wa taala. Jaga agama Allah. Dengan cara apa kita menjaga agama Allah? Ya kita pelajari. Kalau bukan umat Islam yang pelajari Islam, lalu siapa? Ya kita amalkan, ya kita dakwahkan. Itu bentuk menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Apa balasan yang akan Allah berikan? Ya. Kita mempelajari agama Allah itu supaya betul ibadah kita kepada Allah dan supaya betul muamalah kita kepada sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Betul ibadahnya, betul muamalahnya. Kemudian niscaya kau dapati Allah di hadapanmu. Allah akan menuntun langkahmu, Allah akan membimbingmu setiap niatmu, ucapanmu, perbuatanmu akan dituntun Allah Subhanahu wa taala kepada jalan yang Dia ridhoi. Ya. Jadi engkau akan dapati Allah di hadapanmu. Dalam arti engkau akan terbimbing. Kau akan dituntun ke jalan yang lurus. Kau akan diarahkan kepada perkara yang memberikan manfaat dan dijauhkan dari perkara yang mendatangkan madarat. Kemudian idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kau minta sama Allah. Kalau mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta pertolongan, minta sesuatu kepada Allah. Tayyib. Meminta kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya gimana? Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan dalam Al-Qur'an, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Kalau hambaku bertanya kepada kamu tentang aku, jawab aku itu dekat. Aku kabulkan doa orang yang minta kepadaku. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb mengatakan berdoalah, mintalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan permintaanmu.
Meminta kepada Allah tidak akan rugi orang yang mau minta kepada Allah. Imma dikabulkan sesuai dengan permintaannya, imma yang kedua Allah angkat, Allah hilangkan keburukan mudarat yang semisal dengan kebaikan yang dia mohonkan, atau yang ketiga Allah simpan nanti di akhirat. Allah simpan nanti di akhirat. Kalau Anda misalnya berdoa, ya Allah jadikanlah saya raja di dunia, kok belum terkabul sekarang? Oh, mungkin nanti di akhirat nanti jenengan dijadikan raja oleh Allah Subhanahu wa taala misalnya. Ya. Jadi apapun yang kita mintakan kepada Allah tidak sia-sia. Wah, aku berdoa kok tidak dikabulkannya, atau kok pernah nggak jenengan merasa seperti itu? Atau punya pikiran seperti itu? Aku dah berdoa kok belum dikabulkan. Ya, pernah? Sering malahan? Sering. Aku udah minta kok belum dikabulkan. Lah karek mintane opo? Mintane kaya punduk merindukan bulan ya. Sing kira-kira adoh kabule ya. Atau minta, ya Allah sembuhkan dari suatu penyakit atau lain sebagainya. Ya Allah beri saya kemudahan dalam usaha, dalam mencari rezeki. Ya Allah, apakah seperti itu doanya? Kalau kita tengok ya doa-doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kok seringkali doa yang komprehensif gitu loh, doa yang okeh sisan gitu loh, ndak potong-potong gitu loh, ya, tidak potongan-potongan. Ya, yang pada intinya apapun hasil yang nanti Allah tentukan untuk kita, takdir yang Allah berikan kepada kita, itu sepokoknya apik, semuanya baik. Kalau kita sudah doa sama Allah Subhanahu wa taala, apapun yang terjadi itu yang terbaik. Karena kita tidak tahu hikmah di balik itu. Ya. Pernah minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala belum dikabulkan? Ya. Allah lebih tahu. Allah lebih tahu. Kita tidak tahu. Ya. Jadi banyak kisah ya tentang masalah minta sesuatu kepada Allah kok belum dikabulkan. Ternyata di balik itu Allah berikan hikmah yang sangat besar. Allah berikan hikmah yang sangat besar. Ketika Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dipisahkan dari ayahandanya, doanya Nabi Ayub apa? Kan pengen dipertemukan dengan Yusuf alaihi salatu wassalam sampai waktu yang panjang itu, pisah dari Nabi Yusuf masih kecil sampai beliau sudah dewasa menjadi bendaharawan Mesir. Ternyata ada sesuatu yang sangat manis, termasuk Nabi Yusuf alaihi salam minta kepada temannya di penjara supaya nyampaikan kepada raja tentang dirinya. Ternyata dia lupa, tidak nyampaikan kepada raja. Baru ketika raja itu mimpi sesuatu, baru ingat Nabi Yusuf SAW. Itu sudah beberapa tahun baru disampaikan. Ya. Jadi sesuatu yang belum dikabulkan atau yang tertunda itu bukan berarti tidak, tapi masih harus istilahnya pun caya usus itu dawak ke ususnya gitu loh. Ya. Ditawak ke ususnya, nyambut kayak kok ya orang hasil misalnya, ya kan sabarnya kan tambah sih. Ya. Bayangkan dulu Nabi dan para sahabat, ya Allah Subhanahu wa taala kisahkan kan dalam Al-Quran, mereka itu ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amana wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka mereka dibiarkan mengatakan kami telah beriman pada mereka belum diuji, padahal telah diuji orang sebelum mereka. Ya. Sampai-sampai mereka mengatakan mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yen sesuatu ujian pun wis ngintip-intip, wis klimaks. Klimaksnya apa carane? Terus kita udah semeleh baru itu datang pertolongan. Ya jenengan rong semeleh ngantek semeleh sik pokoke gitu nih. Betul enggak? Dengan pengalaman praktek selama ini,
pertolongan Allah atau harapan yang kita inginkan itu akan Allah berikan saat sudah klimaksnya, baru nanti arti klimaks. Seperti itu. Misalnya bayar anak sekolah pas randuwe, contoh aja, apa yang terjadi? Mumet toh, golek usaha kono kene, ya urung lakon wis ndalae kok ada pertolongan datang. Sering nggak seperti itu? Nah, sering. Ketika berobat sakit, iki obate opo? Iki ya wis. Akhirnya apa? Wis. Jadi seakan Allah ingin hamba itu apa? Dedeplenya itu kepada siapa? Bersorah dirinya kepada siapa? Ta'ammada syai'an wukila ilaih. Ya. Kalimatnya? Siapa yang berserah diri kepada sesuatu, wukila ilaih, akan diserahkan kepadanya. Kalau kita bersandar kepada Allah, ya nanti Allah yang ngatur urusan kita. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah yang akan mencukupi dia. Makanya seringkali kita itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sudah mentok gitu loh. Sudah mentok. Mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah? Dulu pada waktu perang Ahzab, ya, perang Khandaq, akhirnya apa? Sudah sampai klimaksnya baru datang pertolongan Allah. Ya. Coba setiap kali kita berdoa langsung dikabulkan, nanti manusia akan sombong. Yes. Ya, sedikit lagi kita percepat ya. Dan bila ketahuilah suatu umat kalau mereka berkumpul hendak memberimu suatu manfaat atau sebaliknya hendak memberimu suatu madarat, tidak akan bisa mereka lakukan. Walaupun semua manusia ngumpul hendak membakar Nabi Ibrahim, nggak akan sanggup mereka. Semua pasukan Quraisy berkumpul hendak menangkap Nabi Muhammad, nggak akan berhasil mereka. Ya, walaupun semua hendak menangkap Nabi Musa, Fir'aun dan tentara-tentaranya, nggak akan sanggup mereka menangkap Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dan kalaupun orang ingin memberikan suatu manfaat kepada seorang yang dia sudah ditakdirkan Allah dia akan binasa, yang akan ada siapa yang bisa mampu menolong dia. Meskipun itu seluruh dokter berkumpul, seluruh ahli berkumpul, kalau Allah hendak memberikan suatu mudarat kepadanya, tidak akan ada yang bisa melawannya. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pena telah diangkat, lembaran-lembaran telah kering. Allah telah pertama yang Allah ciptakan kolam. Kemudian apa? Allah perintahkan uktub. Madza aktubu? Tulislah. Apa yang akan aku tulis? Uktub maqadir kulli syai' hatta taqumas saah. Tulis takdir seluruh makhluk hingga hari kiamat. Maka takdir makhluk itu sudah Allah tulis 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Dan lembaran-lembaran telah kering alias apa? Yang di Lauhul Mahfuz, catatannya di Lauhul Mahfuz enggak akan mengalami perubahan sampai yaumul qiyamah. Adapun catatan yang ada pada malaikat ya itu masih bisa berubah. Terus dalam riwayat yang lain, jagalah Allah, niscaya kau dapati Allah di hadapanmu. Kenali Allah di saat lapang, niscaya Allah akan mengenalimu di saat sempit. Ini sudah banyak terjadi ya. Ketika termasuk hadis 3 orang yang terjebak di gua itu, ketika di saat mereka lapang, yang satu berbakti sama orang tua, yang satu berbuat baik kepada sepupu, yang satu berbuat baik kepada karyawan, Allah Subhanahu wa taala balas dia ketika dalam keadaan sempit, yaitu terkurung di gua. Kemudian Nabi Yunus alaihi salatu wasalam tatkala beliau di mulut atau di dalam perut ikan ya, kalau seandainya sewaktu dalam keadaan lapang Nabi Yunus tidak banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, akan tetap dalam perut ikan tersebut sampai yaumul qiyamah. Terus bahwa sesuatu yang meleset darimu enggak akan menimpamu, dan apa yang pasti menimpamu tidak akan meleset darimu. Semua sudah suratan takdir. Apa yang sekarang kita dapatkan, yang kita rasakan itu takdir Allah. Yang belum, yang tidak, itu berarti bukan takdir Allah. Sehingga dada kita itu enak, lapang.
Ya, kita nggak akan hasad sama orang, kita tidak akan iri sama yang lain. Karena apa? Semua sudah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat apa kita iri? Buat apa kita hasad? Buat apa kita dengki sama orang lain? Semua sudah ditentukan masing-masing. Terus pertolongan Allah itu beriring dengan kesabaran. Alias apa? Semakin berat, semakin kuat sabarnya, semakin besar pertolongannya. Semakin kecil sabarnya, ya semakin kecil pertolongannya. Dan jalan keluar bersama beban kesulitan. Setiap kita ada kesulitan atau ada beban-beban, ingat di situ sebentar lagi cepat atau lambat akan ada jalan keluar. Jadi kalau jenengan sekarang punya beban enggak sekarang? Kalau jenengan sekarang punya beban, ingat sebentar lagi insya Allah Allah berikan jalan keluar. Lah kok ana beban meneh? Ya engko jalan keluar neh. Kok beban lagi? Ya jalan keluar lagi. Itulah hidup. Kalau pengen penak ya sok nang surga. Ya. Aku ingin, sepertinya aku hidup sudah capek ya dengan berbagai macam beban-beban dunia ini. Ya, entah beban ekonomi, entah beban keluarga, entah beban utang, entah beban banyak beban. Kadang kita sebagai manusia capek juga dengan berbagai macam beban dan kesusahan tersebut. Tapi apa? Ingat, di situ ada beban, di situ ada jalan keluar. Kalau kita nggak ada jalan keluar, cuma beban terus, ya nggak akan hidup kita, nggak akan berkembang kita. Manusia akan berkembang kalau cuma beban tok yang di hadapannya. Pasti kalau jenengan hadapi beban, rintangan, di situ ada jalan keluar. Nah, kita dulu waktu lahir, mau ke lahir aja bebannya berat enggak? Kesulitannya berat. Ya, ketika kita baru makan ASI itu kesulitan, bebannya juga berat. Makan nasi, kemudian proses-proses yang kita lalui, ya, termasuk sampai kita di pendidikan juga beban, ada jalan keluar. Ada kesulitan, ada kemudian. Wallahu a'lam bishawab, ya, dan ini jelas ada kaitannya dengan masalah muraqabah, merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dalam pinjaman, maaf. Nas'allahu likul afiyah wa tuqa wal afafa wal ghina wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa qalban saliman wa niyatan khalisah wa laqan karimah. Subhanakal hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.